Ada apa ini? Ucap Edgar sesaat setelah membuka ruangannya. Melihat Edgar keluar dari ruangannya, Dena nampak tersenyum sinis. Sudah ia duga laki-laki itu pasti akan melindungi kekasihnya seperti Arhan dahulu. Bagaimana laki-laki itu melindungi Sera dari dirinya yang memang terlihat seperti iblis. Sayang, nggak ada apa-apa kok. Sahut Sera dengan mengulas senyumnya saat menatap Edgar. Oh ya, kebetulan Kak Dena ini adalah kakakku, kami beda ibu. Karena Kak Dena sudah menikah jadi ia tinggal terpisah dengan kami. Sahut Sera menjelaskan sebelum kekasihnya itu bertanya. Benarkah? Kebetulan sekali. Sahut Edgar berpura-pura tidak tahu. Baiklah, ayo masuk ke ruanganmu, aku kangen banget sama kamu. Ajak Sera dengan manja seraya melingkarkan tangannya di lengan Edgar. Kak Dena, kita masuk dulu ya. Kami tidak mau mengganggu kesibukanmu. Lanjutnya lagi seraya menatap tumpukan berkas di meja Dena yang nampak menggunung. Dena yang memang malas menanggapi Sera, enggan untuk menjawab. Ia justru kembali sibuk dengan layar komputernya. Sebenarnya apa yang terjadi dengan hubungan kalian? Gumam Edgar seraya melangkah masuk ke dalam ruangannya, namun sebelum itu ia sempat melirik ke arah Dena yang nampak tak peduli. Aku tidak menyangka kalau kalian bersaudara. Ucap Edgar saat mereka baru duduk. Begitulah, Kak Dena memang jutek sifatnya, tapi aku dan ibuku sangat menyayanginya. Tapi sayang sampai sekarang dia belum bisa menerima kehadiranku dan ibuku di rumah, dia selalu memusuhi kami. Sahut Sera dengan mimik sedih. Apa dari dulu dia bersikap seperti itu? Selidik Edgar. Kak Dena selalu membuat masalah di sekolah. Bahkan dia. Sera menggantung ucapannya, ia nampak terisak. Dia kenapa? Entah kenapa Edgar semakin penasaran dengan kehidupan Dena. Karena pergaulan bebasnya, Kak Dena pernah terjerat narkoba. Sahut Sera dengan terisak. Apa? Edgar nampak terkejut. Maafkan, aku tidak seharusnya kamu mengetahui hal ini, aku malu sama kamu dan keluargamu. Ucap Sera. Edgar langsung membawa Sera ke dalam pelukannya. Tidak apa-apa, semua pasti akan baik-baik saja. Ucapnya seraya mengusap punggung kekasihnya itu. Setelah kamu tahu ini semua, kamu tetap menyukaiku kan? Tanya Sera setelah mengurai pelukannya. Edgar nampak menatap lekat Sera, selama ini ia sudah berusaha untuk mencintai wanita itu tapi nyatanya sampai sekarang ia belum merasakan itu. Apalagi sejak kedatangan Dena, justru wanita barbar itu yang selalu memenuhi pikirannya. Aku tidak peduli bagaimana perasaanmu tapi aku sangat mencintaimu. Lanjutnya lagi setelah tak ada tanggapan dari Edgar. Sera sadar kedekatan di antara mereka berawal dari keisengan kedua orang tua masing-masing, kemudian mereka mencoba untuk saling kenal dan dekat setelah itu memutuskan untuk berpacaran. Tapi menurut Sera hubungannya dengan Edgar lebih pantas disebut sebagai pertemanan. Pria itu tidak pernah bersikap layaknya seorang kekasih. Edgar pria yang sangat dingin dan tidak romantis, laki-laki itu jarang memberikannya kabar kalau bukan dirinya duluan yang menghubungi. Bahkan selama pacaran mereka tidak pernah bersikap romantis, laki-laki itu sama sekali tidak pernah menciumnya layaknya sepasang kekasih. Hal paling intim yang mereka lakukan hanya sekedar bergandengan tangan dan berpelukan saja, benar-benar hanya seperti sahabat. Lain halnya ketika ia bersama dengan Arhan, laki-laki itu sangat romantis bahkan mereka sering melakukan hal-hal di luar batas. Hanya saja Sera tidak mencintai Arhan, dari dulu apa yang dimiliki oleh Dena ia juga harus memilikinya dan salah satunya adalah menjerat Arhan ke dalam pelukannya. Baginya kehancuran Dena adalah kebahagiaannya. Namun kali ini Sera benar-benar jatuh hati pada Edgar dan ia akan berusaha membuat laki-laki itu mencintainya. Sudah waktunya makan siang, bagaimana kalau kita cari makan siang saja? Ucap Edgar mengalihkan perhatian, entah kenapa ia jadi merasa tidak nyaman jika berduaan seperti ini dengan Sera. Sera nampak menghela napasnya pelan, ia memang harus benar-benar sabar menghadapi pria dingin seperti Edgar. Baiklah, karena tujuanku ke sini juga ingin mengajakmu makan siang. Sahut Sera dengan mengulas senyumnya.
Setelah itu mereka segera meninggalkan ruangan tersebut. Sarah nampak terkejut saat Edgar tiba-tiba menggandeng pinggang rampingnya saat keluar dari ruangannya. Tentu saja Sarah sangat senang, ini termasuk kemajuan dalam hubungannya. "Kak, kami pergi dulu. Kak Dena jangan lupa makan siang ya," ucap Sarah saat melewati meja Dena. Dena yang melihat sepasang kekasih itu nampak tak peduli, lebih baik ia fokus dengan pekerjaannya. Sahutnya tak peduli. Sedangkan Edgar yang melihat itu nampak geram, wanita itu benar-benar membuatnya emosi saja. Siang itu Dena malas keluar kantor untuk makan siang, bosnya itu benar-benar memberikannya pekerjaan yang sangat banyak. Setelah kepergian Edgar, ia terpaksa memesan mie instan pada OB yang ada di kantor tersebut. Akhirnya makan juga. Perut Dena langsung keroncongan saat melihat sepiring mie goreng dan telur mata sapi terhidang di mejanya. Saat ia akan menyendoknya, piringnya tiba-tiba melayang. "Siapa yang menyuruhmu makan sampah?" tegur Edgar seraya menjauhkan sepiring mie itu dari meja Dena. Dena nampak terkejut, perasaan bosnya itu baru pergi beberapa menit yang lalu, kenapa sekarang sudah ada di hadapannya. "Lalu kemana perginya Sarah? Apa Bapak ingin membunuh saya pelan-pelan?" Protes Dena kesal, ia langsung berdiri untuk merebut piringnya kembali, namun Edgar sudah memasukkannya ke dalam tong sampah. "Oh astaga Miku." Dena menatap nanar mie-nya itu, sungguh bosnya itu sangat keterlaluan. Saat Dena akan melayangkan protes, tiba-tiba Edgar sudah menarik tangannya lalu membawanya masuk ke dalam ruangannya. "Makanlah, saya tidak mau ada karyawan sakit di kantor ini karena melewatkan makan siangnya," perintah Edgar seraya memberikan paperback yang ia bawa tadi. Tentu saja Dena langsung senang, ia tidak akan menolak atau sungkan. Pekerjaannya sangat banyak dan sudah sewajarnya pria itu memberikannya makanan. "Terima kasih Pak, saya akan makan di luar saja," sahut Dena. Ia langsung melangkahkan kakinya keluar. "Itu makan siang saya. Kalau kamu mau, duduk di sini dan makan siang bersama saya," tegas Edgar. "Jadi ini punya Bapak, bukan buat saya?" Dena langsung kecewa, bosnya itu memang tukang pemberi harapan palsu. "Tapi saya belinya banyak, akan saya bagi kalau kamu mau," sahut Edgar. Dena yang sudah sangat kelaparan tentu saja tidak menolak, ia langsung membuka paperback tersebut lalu mengeluarkan isinya. Nampak 2 porsi rice bowl dengan potongan daging di atasnya, membuat perut Dena langsung keroncongan. Tak menunggu lama ia langsung menyuapkan makanannya tersebut ke dalam mulutnya. Edgar yang sedang duduk di sebelahnya nampak mengulas senyumnya, sepertinya sekretarisnya itu sangat kelaparan. "Makanlah yang banyak," ucap Edgar seraya meletakkan beberapa potong daging miliknya ke dalam rice bowl milik Dena. Edgar mengingat bagaimana tadi harus mencari alasan agar tidak jadi makan siang bersama Sarah, entah kenapa tiba-tiba ia merasa kasihan pada Dena. Mendengar cerita Sarah tentang sifat buruknya Dena, bukannya ia malah membenci Dena, tapi entah kenapa hati kecilnya terdorong untuk mengenal wanita itu lebih jauh. Ada perasaan yang sulit ia jelaskan, tapi ketika melihat ketidakpedulian wanita itu membuat hatinya sakit dan emosi. "Jadi tender kita gagal lagi?" Edgar terlihat geram. "Benar Tuan, lagi-lagi Tuan Arhan Bagaskara yang mendapatkannya," sahut Juno. "Sebenarnya ada masalah apa dia sama perusahaan kita?" Edgar masih tidak mengerti tujuan laki-laki itu yang akhir-akhir ini selalu mengganggu perusahaannya. "Saya belum bisa memastikan, Tuan. Tapi apa mungkin ini semua berhubungan dengan Dena?" sangka Juno. Edgar langsung memicing. "Maksud kamu?" ucapnya tak mengerti. "Bisa jadi Tuan Arhan tidak menyukai Dena bekerja di sini, tapi itu hanya perkiraan saya saja," sahut Juno. "Itu tidak mungkin Jun, mereka sudah lama berpisah," sangkal Edgar. "Semua bisa saja terjadi Tuan, setelah bercerai dari Dena Tuan Arhan tidak terlihat dekat dengan wanita manapun. Apalagi di antara mereka ada putranya, bisa saja Tuan Arhan menginginkan rujuk dengan Dena demi putranya," ujar Juno berspekulasi. Mendengar itu Edgar nampak kesal sendiri. "Apa kamu yakin Arhan tidak dekat dengan wanita manapun?"
Ucapnya kemudian. Saya sudah menyelidikinya Tuan, beliau tidak pernah dekat dengan wanita manapun. Meski ada beberapa foto yang beredar bersama Nona Sera, tapi semua berhubungan dengan pekerjaan karena waktu itu Nona Sera menjadi model produknya. Sahut Juno seraya menunjukkan beberapa foto kebersamaan Sera dan Arhan di ponselnya. Tentu saja Juno tidak bisa mengendus hubungan Arhan dan Sera karena mereka menutupinya dengan rapat, bahkan Tuan Winata pun tidak mengetahui putri keduanya itu sudah menikung suami kakaknya. Mereka terlihat sangat akrab. Ucap Edgar saat melihat foto-foto itu, namun ia sedikit heran dengan cara Arhan menatap Sera seperti sebuah tatapan penuh cinta. Apa mungkin mereka ada hubungan sebelumnya? Gumam Edgar. Apa ada yang mengganggu pikiran Anda, Tuan? Tanya Juno saat melihat Edgar nampak berpikir. Kamu merasa tidak sih kalau tatapan Arhan ke Sera itu berbeda? Tanya Edgar seraya menunjuk salah satu foto di ponsel Juno. Anda tidak sedang cemburu kan, Tuan? Tanya balik Juno. Ceka. Edgar berdecih, namun ia langsung mengangkat kepalanya saat pintu ruangannya tiba-tiba terbuka. Maaf Pak mengganggu, 30 menit lagi meeting akan dimulai. Ucap Dena mengingatkan. Edgar nampak menatap lekat Dena. Cantik. Gumamnya, meski Dena selalu berpakaian sopan tapi menurutnya wanita itu selalu terlihat cantik. Bagaimana Anda bisa cemburu Pak, sedangkan wanita yang Anda inginkan sudah berada di depan mata? Gumam Juno. Jadi bagaimana Pak, langsung meeting atau ditunda? Tanya Dena saat Edgar tak menjawabnya. Langsung saja. Sahut Edgar seraya bangkit dari duduknya. Meeting sore itu diadakan di sebuah restoran, namun tanpa Dena sadari sepanjang meeting nampak seorang pria sedang mengawasinya. Apa bisa saya langsung pulang, Pak? Hari ini mobil saya di bengkel, kalau saya ke kantor lagi itu terlalu jauh. Mohon Dena saat mereka baru beranjak dari tempat meeting. Di mana rumahmu? Biar saya yang antar. Tawar Edgar. Rumah saya di sekitar sini saja kok Pak, saya bisa naik taksi online. Tolak Dena. Saya tidak suka penolakan. Tegas Edgar. Namun itu justru membuat Dena kesal, bagaimana kalau Edgar akan mengantarnya sampai depan pintu apartemennya dan laki-laki itu pasti akan melihat putranya. Karena akhir-akhir ini Elkan selalu menyambutnya saat ia pulang kantor. Dena akan pulang bersama saya. Tiba-tiba saja Arhan datang menghampiri mereka. Pria ini. Edgar langsung memicing. Ini pertama kalinya ia bertemu langsung dengan Arhan Bagaskara, pria yang akhir-akhir ini selalu merebut tendernya. Namun Edgar tidak bisa menuduhnya secara langsung karena persaingan di dunia bisnis itu hal wajar. Arhan. Dena terkejut, namun ia juga bersyukur karena kehadiran laki-laki itu, ia jadi mempunyai alasan untuk menolak tawaran Edgar. Oh ya Pak, kenalkan ini mantan suami saya. Ujar Dena memperkenalkan Arhan. Namun sepertinya mereka berdua enggan untuk berjabat tangan, bahkan tatapan permusuhan nampak jelas di mata mereka. Melihat aura tak bersahabat dua laki-laki yang ada di hadapannya itu, Dena langsung mengalihkan perhatian mereka. Dena bisa menebak mereka pasti sedang bersaing memperebutkan saudara tirinya itu, yang satunya berstatus mantan kekasih dan satunya lagi kekasih barunya. Ayo Arhan antar aku pulang, putraku pasti sangat merindukan papanya. Ajak Dena beralasan. Pak Edgar, Pak Juno kalau begitu saya permisi dulu. Lanjutnya lagi, kemudian ia segera berlalu pergi meninggalkan restoran tersebut. Edgar yang menatap kepergian Dena nampak mengepalkan tangannya geram, ia benci diabaikan dan sekretarisnya itu sudah mengabaikannya bahkan menolak tawarannya. Sial. Gumam Edgar, sekretarisnya itu selalu saja membuatnya emosi dan sepertinya sekali-sekali ia harus menghukumnya. Mobilmu kemana? Tanya Arhan saat baru melajukan mobilnya. Sebenarnya Dena tidak sudi satu mobil dengan mantan suami itu, bahkan kalau bisa ia tidak ingin bertemu lagi. Bayangan perselingkuhan laki-laki itu masih membuatnya jijik. Di bengkel. Sahut Dena dingin. Aku bisa membelikanmu mobil baru kalau kamu mau. Tawar Arhan.
Tidak perlu, terima kasih. Tolak Dena. Anggap saja hadiah buat putraku. Bujuk Arhan. Dia bukan putramu. Ketus Dena, meski secara administrasi Arhan adalah ayahnya Elkan. Lalu siapa ayahnya? Arhan nampak menatap Dena sekilas. Dari dulu ia sangat penasaran siapa yang sudah beruntung meniduri mantan istrinya itu. Bukan urusanmu dan lebih baik kamu tidak usah ikut campur. Sahut Dena memperingatkan. Apa pria itu ayah kandungnya Elkan? Ucap Arhan yang langsung membuat Dena menatap ke arahnya. Edgar Brian, ayah kandung Elkan kan? Lanjut Arhan menatap Dena. Dek, kenapa Arhan bisa tahu? Siapapun ayahnya Elkan, itu bukan urusanmu. Ketus Dena. Dena, bagaimanapun kamu berkelit kemiripan wajah mereka tidak bisa kamu tutupi atau jangan-jangan kamu sengaja bekerja di sana untuk menjerat laki-laki itu lagi. Cibir Arhan. Tutup mulutmu, sampai kapanpun Elkan hanya milikku seorang dan cepat turunkan aku di sini, jika tidak aku akan loncat. Ancam Dena geram. Arhan nampak melihat keseriusan di wajah Dena, kemudian ia langsung menepikan mobilnya. Aku akan melindungi kalian, karena jika Sera tahu maka ia bisa berbuat nekat. Ucapnya. Aku bisa melindungi diriku sendiri dan Elkan. Sahut Dena kemudian ia segera keluar dari dalam mobil tersebut. Dena nampak berjalan kaki menuju apartemennya yang masih berjarak 100 meter di depannya sana. Ia terlihat menenteng heelsnya dan membiarkan kakinya menapaki jalanan tanpa alas. Elkan hanya milikku, siapapun yang berani mengusiknya aku akan membunuhnya. Dena terlihat mengepalkan tangannya, matanya nampak memerah dan di saat seperti ini ia membutuhkan sesuatu yang bisa menenangkannya. Namun tanpa Dena sadari, sedari tadi Edgar mengikutinya, laki-laki itu nampak melihat sebuah bangunan apartemen yang dimasuki oleh wanita itu. Sebelum naik ke apartemennya, Dena nampak melangkah menuju salah satu kafe yang ada di lobi apartemennya tersebut. Ia memesan 1 gelas minuman beralkohol serta sebatang rokok sudah berada di tangannya. Ia tidak bisa pulang ke rumahnya jika pikirannya sedang kacau, karena jika itu terjadi maka sepanjang malam tidurnya akan terganggu oleh mimpi-mimpi buruk masa lalunya. Dia butuh menenangkan dirinya dan segelas alkohol serta rokok selalu bisa membuatnya lebih baik. Dena menyadari ia sudah begitu candu dengan hal itu dan ia tidak tahu bagaimana cara menghentikannya. Dena tidak peduli tanggapan orang mengenainya, karena orang lain tidak pernah merasakan menjadi dirinya. Sebenarnya Dena sangat rapuh, dia depresi, dia membutuhkan seseorang yang bisa memeluknya dan memberinya kenyamanan. Mama, aku merindukanmu. Mama janjikan akan melindungiku dari atas sana, tapi kenapa di saat Mama Sita menyiksaku dan Papa memusuhiku Mama diam saja? Di saat seperti ini Dena ingin sekali mengakhiri hidupnya, namun bagaimana dengan Elkan? Ia tidak rela jika Elkan diasuh oleh Edgar dan juga Sera. Saat ini Dena seperti sedang menunggu bom waktu meledak, di mana saat itu Edgar akan mengetahui anak kandungnya, begitu juga dengan Sera. Wanita itu pasti tidak akan tinggal diam saat mengetahui putranya adalah darah daging Edgar. Beruntung selama ini baik Sera maupun keluarganya tidak pernah melihat wajah Elkan, kalau tidak mungkin reaksi mereka akan sama seperti Arhan. Dena nampak terisak dalam diam, ia menyandarkan kepalanya di sebuah sofa seraya memejamkan matanya sesaat. Namun tiba-tiba ia merasakan sebuah bau kokoh dan hangat menjadi sandarannya. Jika ini memang mimpi, ia ingin merasakan barang sekejap. Dena juga manusia normal, ia ingin sebuah pelukan dan juga kasih sayang dari seseorang. Hanya saja nasib seakan mempermainkannya, ia selalu sendiri dan dibenci. Setelah merasa lebih tenang, Dena nampak membuka matanya dan ia sangat terkejut saat melihat siapa yang berada di sampingnya itu. Pak Edgar. Dena terkejut, jadi sedari tadi yang memeluknya dan memberinya bahunya sebagai sandarannya adalah atasannya itu. Dengan cepat Dena langsung beringsut menjauh, ia pikir tadi hanya hayalannya saja. Bukannya pulang, kenapa justru ke sini? Apa melakukan hal ini sudah menjadi kebiasaanmu? Tegur Edgar seraya melihat segelas alkohol yang sudah tandas serta beberapa puntung rokok.
Bukan urusan Anda, jam kerja saya sudah berlalu jadi apapun yang saya perbuat itu urusan saya. Sahut Dena dengan dingin. Dia tidak suka jika ada orang yang ikut campur kehidupannya, karena mereka hanya bisa mencibirnya tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Edgar jadi merasa gemas, Dena selalu saja membuatnya emosi. Tidak bisakah wanita ini berkata lembut sedikit? Tak peduli dengan reaksi sekretarisnya itu, Edgar langsung menahan tengkuk wanita itu lalu melum teh bibirnya dengan rakus. Aroma alkohol dan juga asap rokok begitu menyengat dari bibir Dena, tapi Edgar tidak peduli. Ia hanya mengikuti kata hatinya, ia ingin menyentuhnya. Merasakan bibir wanita itu yang ternyata sangat manis meski biasanya hanya kata-kata pedas yang keluar dari mulut itu. Pelak. Sebuah tamparan berhasil mendarat di pipi Edgar saat ia melepaskan panggutannya. Dena menatapnya tajam penuh dengan amarah, berani sekali laki-laki itu menyentuhnya. Tanpa berkata-kata lagi ia langsung beranjak dari sana lalu melangkahkan kakinya pergi. Edgar yang melihat kepergian Dena hanya bisa menatapnya seraya tersenyum sinis. Ini ciuman keduanya dalam hidupnya pada wanita yang sama juga. Tapi ia tidak menyesalinya meski ia harus merasakan tamparan wanita itu. Kamu sudah mencuri hatiku dan kamu harus mengembalikannya bersama juga dengan hatimu. Gumam Edgar seraya memegang pipinya yang terasa panas. Sesampainya di apartemennya, Dena segera membersihkan dirinya. Ia tidak mau putranya itu mencium alkohol serta asap rokok di tubuhnya. Dena terlihat menangis dalam guyuran air shower mengingat bagaimana Edgar menciumnya tadi. Baginya semua laki-laki itu sama saja tidak pernah merasa puas dengan satu perempuan dan ia membenci itu. Big, mulai sekarang jangan pernah membawa Elkan keluar dari sini. Perintah Dena setelah keluar dari kamarnya. Tapi kenapa, Bu? Tanya Big Mina penasaran, tak biasanya majikannya itu bersikap seperti itu. Jangan banyak tanya Big, intinya jangan pernah membawa Elkan keluar dari apartemen ini dan satu lagi belanja kebutuhan yang habis biar saya saja. Tegas Dena. Baik, Bu. Sahut Big Mina patuh. Siapapun yang datang ke sini jangan pernah dibuka, baik itu Arhan sekalipun. Ucap Dena lagi. Baik, Bu. Maafkan aku ya Big banyak merepotkan Bibik. Ucap Dena kemudian. Ibu tenang saja, ibu orang yang baik Tuhan pasti akan menjaga kita semua. Sahut Big Mina menenangkan, meski sikap Dena terkadang dingin dan tertutup tapi Big Mina tahu Dena wanita yang baik hati. Keesokan harinya. Selamat pagi Pak. Sapa Dena dengan datar seperti biasa saat atasannya itu baru datang. Ia seakan melupakan kejadian kemarin sore saat bosnya itu dengan lancang menciumnya. Edgar menatap sekilas mata Dena yang terlihat sedikit membengkak, namun melihat reaksi wanita itu yang selalu dingin dan datar membuatnya urung bertanya. Sayang. Edgar langsung terkejut saat tiba-tiba Sera datang lalu memeluknya dari belakang. Astaga Sera, apa yang kamu lakukan pagi-pagi di kantorku? Tanya Edgar. Tentu saja aku merindukanmu. Sahut Sera dengan manja. Sera nampak enggan menatap Dena, ia tidak menyukai Dena bekerja dengan Edgar dan ia akan membujuk kekasihnya itu untuk memecat saudara tirinya itu. Baiklah, ayo masuk. Edgar mengajak Sera yang masih memeluknya itu masuk ke dalam kantornya. Namun sebelum itu ia melihat reaksi sekretarisnya tersebut. Namun sepertinya wanita itu tidak peduli, Dena justru sibuk dengan layar komputer di depannya itu. Aku sedang banyak kerjaan, Sir. Ucap Edgar saat berada di dalam ruangannya, ia melangkahkan kakinya menuju kursi kerjanya dan membiarkan Sera duduk di sofa sendirian. Tapi aku bolehkan menemanimu di sini? Aku janji tidak akan mengganggumu. Mohon Sera. Memang kamu tidak ada pemotretan hari ini? Tanya Edgar. Aku hari ini free, makanya aku ingin menemanimu di sini. Sahut Sera. Dena, bisa kamu bawakan file yang kamu kerjakan kemarin? Perintah Edgar saat menghubungi sekretarisnya tersebut melalui sambungan telepon. Baik, Pak. Sahut Dena dari ujung telepon. Sera yang mendengar itu ia langsung beranjak dari duduknya kemudian mendekati Edgar. Sera apa yang kamu lakukan?
Edgar nampak terkejut saat tiba-tiba Sarah duduk di pangkuannya dan bersamaan itu Dena juga masuk ke dalam ruangannya. Dena yang melihat pasangan kekasih yang terlihat intim itu nampak tersenyum sinis. Tidak bisakah mereka melakukannya di luar jam kerja? Sungguh menjijikkan, umpat Dena dalam hati. Edgar menatap wajah Dena yang terlihat biasa saja dan entah kenapa itu justru membuatnya tidak suka. "Apa ada lagi, Pak?" tanya Dena setelah menyerahkan file tersebut. "Tidak ada, keluarlah," sahut Edgar dingin. "Kalau begitu saya permisi," sahut Dena. Pandangannya nampak terkunci beberapa saat dengan Edgar, namun setelah itu ia segera berlalu pergi dari sana. Sarah yang menyadari kekasihnya itu memperhatikan Dena, ia nampak geram. Tidak, Edgar tidak boleh menyukai saudara tirinya itu. Sepertinya ia harus membujuk orang tuanya untuk mempercepat pertunangannya dengan Edgar. "Sayang, kalau kamu tidak ingin cepat menikah, bagaimana kalau kita bertunangan dulu?" ucap Sarah yang langsung membuat Edgar terkejut menatapnya.